belakangan ini mengenai masalah tunggakan jadi salah satu isu yang memang jadi isu yang sangat penting di perusahaan ini. Kami perlu sebuah inovasi yang bisa memutus pelanggan namun menghindarkan petugas dealer kami dari ancaman baik secara fisik maupun secara verbal. Diharapkan dengan adanya inovasi yang bisa memutus dari jarak jauh, mungkin dengan teknologi-teknologi yang ada, entah internet atau mungkin bluetooth atau bahkan infrared, mungkin bisa digunakan untuk bisa memutus dari jarak jauh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya koordinator dari Region 5, tepatnya untuk wilayah WLP Rayon Cilegon. Posisi saya sehari-hari adalah sebagai koordinator. Tugas saya yakni yang utama adalah menurunkan tunggakan. Proses penurunan tunggakan dilakukan dengan penagihan. Kemudian jika lewat tanggal 21 adalah pemutusan KWH listrik kepada konsumen. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, sering sekali ditemuin pelanggan-pelanggan yang sulit untuk dilakukan pemutusan. Misalnya seperti video berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana, Pak? Punten ini, Bu. Ini dari PLN. Ini kan udah tanggal 21, Ibu belum dibayar listriknya. Kan baru tanggal segini, Pak. Belum akhir bulan. Ya kan dari kemarin-kemarin juga udah saya kasih tahu, Bu. Udah akhir bulan aja, Ya Pak. kan dari kemarin juga tanggal 20 ke per tanggal 20 Udah, harus akhir bulan aja. Nggak mau tahu, pokoknya akhir bulan. Ibu, kalau misalkan tidak bayar hari ini, mohon maaf listriknya diputus dulu. Kan udah dibilangin, akhir bulan ya akhir bulan. Main putus, nggak bisa. Ya nggak bisa gitu lah, Bu. Namanya juga peraturan dari perusahaan kan, dari PLN. Per tanggal 20 itu ya harus segera lunas. Kalau misalkan Ibu nggak bayar tanggal 20, sekarang juga nggak bayar, ya harus putus sementara gitu. Kan udah saya bilang kalau saya udah ada uang sekarang juga saya bayar. Udah sana, besok aja. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta. Berdasarkan video tadi, dapat disimpulkan bahwasannya ketika pelaksanaan, petugas sering terkendala, terutama dalam hal pemutusan. Oleh sebab itu, saya berpikir bagaimana jika kita ataupun petugas bisa melakukan pemutusan tanpa harus bertemu langsung dengan pelanggan. Contohnya, misalnya memanfaatkan teknologi, bisa koneksi Bluetooth ataupun internet. Oleh sebab itu, saya membuat sebuah karya inovasi yang bernama Smartbox. Diharapkan dengan menggunakan Smartbox ini, pemutusan dapat dilakukan tanpa harus menyentuh ataupun bertemu dengan pelanggannya langsung, sehingga proses pemutusan dapat dilakukan dengan baik. Apa itu Smartbox? Smartbox merupakan pengkombinasian antara hardware dan software. Pada bagian software, itu saya buat menggunakan mobile apps, tepatnya menggunakan Ionic Framework, dan database-nya menggunakan MariaDB. Untuk koneksi antara aplikasi mobile dengan database itu menggunakan Slim Framework. Dan bagian kedua adalah bagian hardware. Pada bagian hardware, saya memanfaatkan sebuah microcontroller yang menggunakan IC Atmega 328 yang dapat diprogram sesuai dengan keinginan. Kemudian pada bagian hardware juga saya tambahkan sebuah modul bernama HC05 sebagai media komunikasi antara hardware dengan software mobile, sehingga HC05 ini menggunakan koneksi Bluetooth, sehingga antara aplikasi mobile dengan hardware itu dapat berkomunikasi data dengan baik. Oke, untuk bagian aplikasi, di sini saya membuat aplikasi mobilenya. Saya beri nama Bimak untuk nama aplikasi mobilenya. Ini tinggal klik icon atau aplikasi yang sudah diinstal. Oh iya, aplikasi ini bisa running mulai dari Android 5 sampai dengan Android 9.
Kemudian inputkan nick pegawai atau user yang sudah didaftarkan. Setelah klik login, di sini memang belum muncul data. Kita perlu melakukan refresh data terlebih dahulu untuk mengupdate data pelanggan yang belum lunas dari server. Tinggal tarik ke bawah layarnya. Di sini kita sudah mendapatkan data-data pelanggan-pelanggan yang belum lunas pada hari ini. Bagaimana cara untuk melakukan pemutusannya? Tinggal klik nama ataupun ID pelanggannya. Kemudian di sini akan muncul ID pelanggan dan nama kode token. Kode token inilah nantinya yang akan kita gunakan untuk melakukan baik pemutusan ataupun penyambungan kembali pada listrik pelanggan. Nah, untuk scan Bluetooth adalah untuk tombol untuk merefresh Bluetooth ataupun perangkat-perangkat yang telah terpairing dengan device petugas. Nanti device-nya akan terlihat device-nya akan terlihat pada perangkat yang tersedia. Jika sudah, tinggal klik perangkatnya. Di sini masih nama HC05. Nanti bisa di-rename ke nama ID pelanggannya masing-masing. Nah, bagaimana untuk memadamkannya? Tinggal inputkan token sesuai dengan token yang ada atau token yang didapat dari server. Tinggal diinputkan PTTOK. Untuk memadamkannya tinggal klik padamkan. Setelah tadi didemokan untuk login menggunakan aplikasinya, sekarang kita langsung ke hardware untuk melihat bagaimana hardware bekerja dan berkomunikasi dengan perangkat Android-nya. Oke, langsung ke sini. Ini merupakan prototipe untuk Smartbox. Jadi di sini saya menggunakan simulasi. Yang pertama, ini saya simulasikan sebagai kelistrikan yang ada di rumah konsumen. Kemudian box ini kosong, nggak ada isinya. Ini hanya sebagai simulasi. Di sini letak KWH dan MCB pelanggan. Nah, di sini adalah controller Smartbox yang ukurannya sangat kecil sebenarnya, namun dikemas menggunakan bodi yang cukup besar. Oke, kita langsung nyalakan saja. Pertama, ini saya akan nyalakan Smartbox-nya. Nah, setelah Smartbox nyala, kemudian saya nyalakan kelistrikan. Nah, posisi seperti ini adalah artinya di rumah konsumen listriknya sedang menyala dengan normal. Kemudian saya akan melakukan login dan connect dengan perangkat yang ada di sini. Setelah terkoneksi, bisa dilihat saya menggunakan kode token yang saya dapat dari server. Ini contohnya aplikasinya. Di sini bisa dilihat bahwasannya ada beberapa field. Pertama, ID pelanggan dan nama. Itu digunakan untuk memvalidasi apakah pelanggan yang dituju sudah benar. Kemudian kode token yang didapat dari server. Kode token yang didapat dari server itu setiap alat akan berbeda-beda. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya cukup sudah tahu kode login, kemudian sudah tahu kode token. Selanjutnya tinggal connect dengan perangkat Bluetooth-nya. Di sini namanya masih HC05. Ini bisa nanti di-rename untuk hardware Smartbox-nya jadi nama ID pelanggannya atau apapun yang kita mau. Kemudian setelah itu nanti tinggal input kode token sesuai dengan yang didapat dari server. Jika sudah sesuai, kita inputkan BTT OK BTT OK. Kemudian tinggal klik padamkan. Aplikasi akan mengirim data ke Smartbox untuk memadamkan kelistrikan. Ini saya hubungkan ulang. Jadi memadamkan cukup menggunakan kode token tadi.
Jika kode token yang saya input salah, misalnya kode tokennya menggunakan yang lain atau menggunakan kode token perangkat lain, ketika dikirim ke sini dia tidak akan merespon apa-apa. Artinya microcontroller telah memfilter inputan-inputan khusus yang bisa dia terima. Oke, untuk simulasinya kurang lebih seperti itu. Untuk teknikal pemasangannya nantinya smartbox ini dipasang sebelum kWh meter ataupun MCB pelanggan. Selanjutnya mungkin kita keluar untuk mendemokan seberapa jauh alat ini dapat bekerja atau seberapa jauh alat ini, smartbox ini dapat dikontrol oleh petugas. Kita keluar. Di sini saya akan mendemokan jarak yang bisa dipakai untuk menonaktifkan perangkat smartbox-nya. Pertama-tama saya akan connect lagi karena tadi perangkatnya dimatiin. Oke. Ini jarak kurang lebih sekitar 2 meter. Saya akan mundur sekitar 5 meter. Oke, ini adalah percobaan yang kedua, jarak sekitar 5 meter sampai dengan 6 meter. Alat masih berfungsi dengan baik. Kita lanjut lagi untuk lebih jauh sedikit. Oke, ini jarak sekitar 12 meter. Kalau saya on off ini masih bisa. Ini masih menggunakan aplikasi yang sama untuk aplikasi mobile-nya. Kemudian kita akan mundur sedikit. Ini sudah jarak 15 meter mungkin ya. Kita coba di jarak 15 meter. Ini alat masih bekerja. Ini sudah cukup jauh sebenarnya, hampir mendekati posisi maksimal berdasarkan datasheet pada modul HC05. Ini sudah masih bisa. Jarak sudah sekitar 20 meter, bahkan lebih. Penerimaan data juga masih bagus. Lampunya kelihatan ya? Oke, ini juga masih bagus untuk jarak hampir 25 meter. Ini juga di luar ekspektasi. Mungkin jika kondisi kWh ada dalam rumah, karena terhalang dia akan jadi lebih dekat lagi. Cuman dengan jarak segini, ini sudah menurut saya sudah lebih dari cukup untuk melakukan pemutusan kWh listrik pelanggan tanpa harus menyentuh pelanggannya. Dan perlu dilihat ini masih aplikasi yang sama ya, masih pakai mobile apps-nya. Oke, dari saya ini cukup sekian. Demo alat sudah, kemudian demo jarak juga sudah. Mudah-mudahan dengan adanya perangkat ini dapat mempermudah petugas sehingga mungkin kejadiannya akan jadi seperti ini. Kan gini enak, gak usah ribut-ribut sama pelanggan. Nunggak, ya putus, padam. Demikian karya inovasi yang saya buat guna mengikuti Lomba Karya Inovasi PT Haliora Power yang ketiga tahun 2020. Saya Khairul Iksan, tetap terus semangat berkarya. Dengan aplikasi ini yang ditawarkan Smartbox ya, ini salah satu inovasi yang kalau menurut saya ini sangat luar biasa ya, memang sesuai dengan kebutuhan kami di perusahaan. Isu terhadap tunggakan memang kami senantiasa upayakan. Tuntutan mengenai cash in, percepatan cash in itu sudah dituangkan langsung bahkan dengan adanya edaran direksi yang terbaru. Jadi berbagai upaya sudah kami lakukan sebenarnya, mulai dari kita penyuratan, kemudian penagihan yang sifatnya konvensional. Namun hal itu belum cukup maksimal. Kita perlu memang kalau ada sebuah inovasi, kalau tadi disebut Smartbox ya, yang mudah-mudahan dengan Smartbox
kita tidak perlu lagi gontok-gontokan, kita tidak perlu lagi tuntutan-tuntutan hukum, kemudian petugas bilar kita pun tidak perlu diancam lagi gitu ya. Mudah-mudahan saya yakin dengan Smartbox kita bisa mencapai tunggakan nihil dengan cara yang lebih cerdas. Saya Safa Pradipta. Saat ini saya menjabat sebagai manajer unit layanan pelanggan Cilegon. Organisasi kami berada di bawah UP3 Banten Utara, di bawah unit induk distribusi Banten. Kami mendukung aplikasi Smartbox yang mudah-mudahan menjadi solusi untuk memudahkan kita menihilkan tunggakan.